Orang pertama yang saya informasikan bikin ketupat sayur padang ini orang tua saya terutama gitu loh, orang tua, karena memang saya minta doa restu dari orang tua juga. Saya pengen usaha kayak gini gitu loh. Jadi dukungan doa juga dari orang tua. Itu yang paling pertama. Yang kedua ya sahabat-sahabat saya, mereka mendukung banget. Ya udahlah, daripada ente kerja tiap hari di tempat orang gitu kan, mendingan buka aja sendiri. Sewaktu-waktu kita pengen pergi kan bisa libur gitu. Kalau kerja di rumah tempat orang kan kita mau libur nggak enak kan gitu. Jadinya udahlah, udah kita dukung pokoknya, nanti kalau promo kita dateng gitu. Kalau misalnya nggak sempat hari ini semua datang, ya mungkin mereka nanti yang nggak datang hari ini ya mereka nyusul gitu. Jadi mereka support banget ke aku gitu, dan mereka mendukung banget, memberikan doa buat aku, support juga gitu, support tenaga juga, support pikiran juga gitu. Alhamdulillah sih aku punya teman tuh baik-baik banget gitu loh. Jadi ya itulah bikin aku kuat. Bun sendiri mungkin bisa dikatakan cara menjaga kestabilan ekonomi itu seperti apa sih Bun? Maksudnya kan sekarang Bunda biar sendiri nih, mungkin cara menstabilkan ekonomi. Menjaga ya. Jadi gini, menjaganya ya saya benar-benar memang harus prepare banget untuk pengeluaran saya. Jadi benar-benar harus saya ikat tali pinggang saya banget gitu loh. Jadi hal-hal yang memang nggak penting ya mungkin harus saya cancel. Yang urgen aja yang harus saya jalanin gitu. Kayak misalnya mau bayar apa gitu. Yang penting-penting aja lah dulu untuk saat-saat ini gitu. Sampai saya mau ngebangun rumah aja saya cancel gitu loh. Rencananya kan kemarin saya mau bikin masang gipsum yang ruang makan gitu kan. Tapi ternyata saya mendahulukan untuk buka warung aja dulu deh duitnya gitu. Udah terencana kemarin pengen masang gipsum dari saya jual cincin gitu kan. Tapi saya pikir udahlah, ini kan rumah juga lagi saya pasar juga pelan-pelan, sambil saya dagang sambil saya ikut masarin juga. Ya sebenarnya sayang juga sih ini rumah mau saya jual, tapi ya kita pelan-pelan aja lah. Ada yang beli secepatnya ya alhamdulillah, kalau belum ada ya kita nggak terlalu ngoyo-ngoyo banget gitu. Tapi itulah persiapan saya setiap hari untuk pengeluaran ya. Saya juga ngomong sama anak-anak, kakak, abang, adek, usahakan kalau yang nggak penting-penting banget jangan sampai kita untuk beli apa-apa ya gitu. Jadi yang penting banget baru kita untuk ngeluarin gitu. Soalnya kan keadaan kayak begini, kita juga nggak bisa nungguin ayah kamu harus standby untuk transfer tiap bulannya sekian. Apalagi kondisi seperti ini, jadi ayah kamu juga kerjaannya juga lagi down banget. Kita doakan aja untuk ayah gini. Udah sih saya ya mungkin kemarin ada kalimat-kalimat saya yang salah ya saya minta maaf karena memang kita terbawa emosi juga gitu. Jadi ya sekarang ini segala apapun itu yang berbentuk pengeluaran, kalau yang nggak urgent banget nggak saya keluarin gitu. Tapi tadi Bunda bilang mau dijual, maksudnya emang Iya. Kenapa Bun? Jadi gini, jadi ayah nih. Jadi gini, waktu itu kan mau saya jual, memang saya susah banget nih move on dari Bang Kiwil nih. Terus terang saya mah. Karena memang 22 tahun saya jadi istrinya beliau, kan mendampingi di saat dia susah, di saat dia senang, di saat dia sakit, di saat dia sehat. Itu kan saya ngedampingin banget gitu loh. Terus rumah ini kan penuh banget kenangan banget sama dia. Di saat di sini kita lagi tiduran berdua gitu kan. Terus di depan TV, di kamar juga gitu. Kita lagi ngobrol, kadang-kadang bercanda apa. Kadang-kadang ini ruangan tamu sama ruangan musola buat jadi main badminton berdua sama dia. Iya, nyambung kan badminton berdua sama dia gitu. Jadi benar-benar emang rumah penuh kenangan banget. Jadi agak-agak susah juga sih untuk move on. Oh, gitu. itu alasannya mau dijual. Iya, alasan pertama itu. Yang kedua juga saya ingin memperkembangkan bisnis saya kuliner ini. Dan kayaknya kalau di dalam kayak gini kan ya hanya dari mulut ke mulut ya. Kalau di luar kan kayak saya misalnya saya mau beli ruko nih gitu kan, yang harga masih standar 100 ke bawah lah. Jadi ingin memperkembangkan aja di ruko itu. Nanti kan malamnya si abang mau buka kafe kopi lah segala macam. Jadi kita pengen bikin yang ruko kuliner sekalian kafe kopi gitu rencana. Tapi ya itulah, semua hanya Allah yang bisa menentukan jalan yang terbaik. Tapi untuk saat ini masih ada pikiran untuk menjual atau udah? Tetap ada, tapi kita pelan-pelan aja. Ada tetap ingin menjual, tapi pelan-pelan gitu. Karena memang keadaan kan lagi kayak begini, yang jual banyak, yang beli kan nggak ada gitu. Karena kondisi masih pandemi seperti ini ya, dan walaupun sekarang udah pandemi sudah agak-agak ini, tapi kan belum stabil banget perekonomian gitu, belum stabil banget keuangan orang-orang yang berduit gitu kan. Jadi ya
saya bismillah aja sih. Misalnya emang tahun ini memang ada yang beli dengan harga yang sudah saya tentukan, ya alhamdulillah, saya mah begitu aja, bersyukur aja. Tapi memang saya sebenarnya sayang, cuman mau dibilang apa gitu. Tapi ya itulah, pelan-pelan, mudah-mudahan nggak jadi dijual. Saya dengan jualan kuliner ini saya bisa nerusin lagi, memperlanjut lagi ini rumah, bangunan rumah kan gitu. Kita kan mana tahu, semua Allah yang mengatur rencana kita. Kita punya rencana yang bagus, tapi Allah lah yang menentukan rencana itu kan gitu. Jadi ya saat ini saya menikmati aja lah dulu lah, menikmati dengan keberadaan saya seperti ini aja lah dulu. Saya nggak mau saya bikin stres, saya nggak mau saya bikin terlalu down banget, enggak. Memang belum move on, memang belum terlalu move on banget, memang iya. Tapi perlahan-lahan dengan mungkin saya punya kesibukan ini, saya akan lupa sedikit-sedikit lah tentang kenangan-kenangan saya sama Bang Gil di dalam rumah ini. Bun, sama mau dijual berapa? Terus pertama, terus yang kedua, udah ntar pindah kemana? Jadi gini, ini mau saya jual dengan harga 1,3 M gitu kan. Nah, saya mau ngebelinya itu rumah yang lebih kecil daripada ini. Ini kan ibarat kata bangunan untuk 3 rumah kalau yang ini gitu loh. Karena memang sampai lantai 3 kan gitu saya. Jadi bangunan untuk 3 rumah saya jual, jadi saya beli yang 1 rumah yang memang sederhana buat saya tempati sama anak-anak saya, dan sebagiannya memang uang itu saya tabung untuk pendidikan si kakak sama si adik, karena perjalanan mereka masih jauh. Kalau si abang kan tinggal 2 semester lagi gitu kan, jadi nggak terlalu ribet lah buat saya. Yang ribet ini kan si kakak sama si adik yang panjang gitu. Dan kondisinya memang harus seperti ini saya. Jadi kepala saya ini benar-benar bagaimana caranya untuk semuanya bisa saya kemas gitu. Tapi pelan-pelan lah. Ya, berarti Bunda bisa nanti ingin memasarkan rumah ini, ingin dijual, ini ada niatan untuk menjual itu dari kapan ya Bunda? Dari begitu saya tahu dia nikah sama orang Bandung. Oh. Dan pas kapan mungkin? Bulan Oktober, tanggal 26 apa 27 Oktober gitu. Pas begitu saya tahu ya, pas begitu saya ke Bandung ya. Pas begitu dia ke Bandung, itu langsung terbesit saya, mendingan saya jual di rumah. Berarti kalau mau Malah tadinya kalau saya pengen jual ini rumah, tadinya saya pengen pergi. Tadinya pengen pergi dari kehidupan orang-orang yang ada di sekitar saya lah saat ini gitu. Tapi kan saya berpikir lagi, saya seorang ibu, nggak mungkin saya pergi ninggalin anak-anak saya. Udah anak-anak saya ditinggal sama bapaknya, maksudnya ditinggal jarang pulang sama bapaknya, jarang-jarang nengokin anak-anak saya. Kok saya dengan egoisnya saya pula, saya harus pergi juga gitu. Jadi saya berpikir, saya kan seorang ibu, saya seorang wanita yang memang nggak bisa untuk ninggalin anak-anak saya. Jadi ya itu dengan cara ya saya harus pindah rumah dengan anak-anak. Sebagian saya buat usaha, sebagian lagi buat deposit. pindah pendidikan. di dekat sini atau emang udah ada? Kalau memang di sini lebih bagus dan lebih murah ya saya pindah dari daerah sini. Tapi kalau memang di luar dari ini ada yang lebih bagus dan lebih murah ya di luar gitu berarti, aja. Oh berarti kan tadi salah satu alasan, mohon maaf Bunda, karena Bang Kiwil maksudnya ada yang lain. Kalau misalnya selain itu mungkin ada alasan lain Bunda, kayak mohon maaf misalnya ada kesulitan ekonomi atau seperti apa? Nggak ada. Tapi sampai saat ini Bang Kiwil masih merepain atau udah? Masih. Cuman kan untuk biaya pendidikan aja. Kalau untuk biaya makan kan Bang Gil nggak tahu bagaimana saya seharinya sama anak-anak gitu loh. Apalagi nanti kalau si kakak masih adik udah masuk sekolah, itu kan setiap hari harus ngeluarin duit gitu kan. Dan saya berpikir ya Allah, dan mudah-mudahan kalau anak-anak masuk sekolah Bang Gil ada kerjaan, jadi saya juga nggak pusing gitu kan. Untuk biaya anak-anak kan dia bilang untuk anak-anak tetap saya yang tanggung pada saat itu ya, pada saat ketuk palu ya gitu. Dan pada saat sidang-sidang juga dia kan ngomong pokoknya untuk anak-anak saya yang nanggung. Ya saya lebih ya alhamdulillah gitu loh, kalau memang omongan Bang Gil itu lebih tepat gitu, lebih benar-benar dilaksanakan gitu. Jadi saya nggak begitu pusing banget. Kan yang pusing ini yang setiap harinya gitu. Memang biaya pendidikan juga pusing sih, apalagi anak saya biaya pendidikan mahal-mahal gitu. Jadi saya pusing banget gitu. Makanya saya jual rumah ini kemarin itu karena standar memang Bang Gil nikah lagi sama yang di Bandung kan. Terus supaya saya juga cepet-cepet move on banget dari Bang Kiwil. Nah untuk sekarang ini ya memang kehidupan kita kayak begini ya. Tapi saya bawa nyantai aja sih. Saya nggak mau terlalu tergesa-gesa. Takutnya kalau kita tergesa-gesa, ntar malah ditawarin malah lebih murah banget kan gitu. Jadi kayak orang jual butuh nanti disangkanya gitu kan. Tapi makanya saya bilang kita nyantai aja lah gitu. Ada pembeli dengan cepat dengan harga yang saya tentukan.
alhamdulillah barakallah. Kalau memang belum ada ya saya nggak ngejar-ngejar banget. Bu, Jadi tapi sambil kalau- berjalan aja. Kalau untuk dari anak mau support bunda nih, seperti contohnya Ananda nih, dia menjadi driver, itu emang keinginan dia sendiri atau emang saya ingin membantu mama nih, atau gimana Bu? Pada saat itu dia berkeinginan sendiri karena memang pada saat dia mau ngojek itu dia minta duit sama saya 30.000 gitu loh. Dan saya di dompet hanya ada duit 65.000 apa 55 saya lupa pada saat itu. Nah saya bilang, bang duit bunda tinggal segini, kalau 30 kayaknya nggak ada deh, saya bilang gitu. Kalau 15.000 ada. Dia ngerasa langsung dia diem gitu karena memang pada saat itu ayahnya belum transfer gitu loh, belum transfer. Terus akhirnya udah deh, kata dia, oh ya udah bun 10.000 aja. Saya malah nyuruhnya, saya malah mau ngasih 15.000 tapi diambil sama dia 10.000 gitu karena dia saking gak teganya sama saya gitu loh. Saya bilang, bang doain aja lah bang, nanti mudah-mudahan bunda ada kerjaan. Kalau memang bunda ada rezeki ya mau nggak mau bunda bikin usaha gitu. Bikin usaha aja deh bun, jangan bunda jangan kerja sama orang lain karena kondisi bunda kan kadang-kadang suka capek. Kalau kerja sama orang lain kan pasti nggak boleh libur dong gitu. Mendingan buka usaha sendiri aja deh gitu. Ya udah abang pergi ya bun. Dia dengan membawa duit 10.000 dia berangkat dari rumah saya. 3 hari nggak pulang si abang gitu loh. Begitu pulang dia ngasih duit 75.000 pertama kali. Saya pikir dia dapat transferan dari bapaknya, dari ayahnya gitu. Saya bilang dong dari mana nih bang? Ayah transfer. Belum transfer gitu kan. Tapi bunda jangan marah. Kenapa? Aku bilang gitu. Nah dia bilang aku ngojek gitu ya. Saya lemes gitu loh. Saya bilang ya Allah anak gue memang sih ya laki-laki yang sudah menanjak dewasa memang harus mandiri. Cuman kan nggak nyangka aja sampai ngojek itu saya nggak nyangka aja karena kan biasanya kan dia kerja part time sama temennya, bantu temennya IO atau segala macem gitu kok tiba-tiba ngojek gitu. Itu yang membuat saya langsung kok ya Allah seorang anak artis kan gitu kan gitu, seorang anak artis kamu nggak malu bang? Ngapain malu, orang ini kerja halal kok, kecuali kalau aku ngerampok baru aku malu, kata dia bilang gitu. Terus ya udahlah doain aja supaya abang tuh sehat aja gitu kata dia. Supaya saya bilang gini, bang bunda mah cuman khawatir kalau kamu ngojek itu malam. Kalau malam kan kondisinya serem. Yang pertama memang kita wanti-wanti banget, takutnya yang kita bawa itu orang gimana kan gitu. Jadi udah deh bang stop aja dulu deh, aku bilang gitu. Tapi dia nggak lah bun, alhamdulillah sih bagi abang sekarang ini enak-enak aja sih abang ngojek. Ya terus masih dijalanin tuh. Nah uang 75.000 yang dapat dari dia itu sampai kan pas dia pulang jam 4 sore itu saya belum sholat asar. Saya sholat asar itu saya cium-ciumin uang 75.000 itu gitu loh. Saya sampai ya Allah sampai ya memang alhamdulillah memang anak saya mandiri, cuman saya nggak nyangka aja kok sampai kayak begini gitu loh. Jalan-jalan pikiran anak saya sampai harus ngojek karena dia bilang gini, aku kan juga butuh bensin, aku juga butuh duit juga buat di jalan gitu, aku juga butuh duit juga buat diri aku sendiri gitu. Jadi apalagi ayah belum transfer, ya udahlah bun, dengan jalan satu-satunya ya aku ngojek pelan-pelan lah. Terus aku juga ngeliat kondisi waktu aja, kalau memang udah sampai jam 10 malam aku nggak berani ngambil penumpang gitu. Dia bilang gitu. Dibatasin bun ya? Dia batasin karena memang pada saat itu kan masih libur kuliah. Nah pas berjalan-jalan terus akhirnya dia ngasih lagi uang aku 45.000, ngasih lagi aku 30. Akhirnya yang kelima kali dia ngasih aku bilang stop bang. Saya bilang gitu, stop, jangan lagi ngojek karena sebentar lagi kamu masuk kuliah, jaga kesehatan badan kamu, jangan sampai kamu lelah, jangan sampai kamu sakit. Saya bilang gitu karena sebentar lagi kan kamu mau kuliah kan, masuk lagi nih online gitu. Udahlah stop aja lah dulu, biar bunda nanti bagaimana otak bunda untuk nyari duit. Kalau saya bilang kayak gitu, akhirnya bener nih bunda, ya kamu kalau ada part time ya silakan, tapi jangan sampai ngojek lagi karena gini loh, bukannya apa-apa, kalau ngojek itu kan bahaya banget buat dirinya dia gitu. Kalau saya nggak mikir motornya, saya mikir badan dianya gitu. Akhirnya ya udah aku stop nih bun, kata dia gitu, stop dulu dah nak, jangan ngojek dulu deh, mudah-mudahan ntar juga ayah transfer kok, aku bilang gitu ya. Nggak lama dia berhenti ya dia ayahnya transfer gitu untuk bayar uang kuliah gitu. Berarti di bulan? Kenapa? Berhentinya di bulan apa? Agustus pertengahan gitu. Pas dia nggak lama berhenti dapat 2 hari ngojek, ayahnya transfer langsung untuk bayar uang kuliah. Berarti Bang Kiwil tahu tentang Mas Nanda ini ngojek apa gimana sih? Kalau dia kayaknya nggak tahu ya, baru tahu kemarin dari media-media kan. Cuman walaupun tahu juga dia nggak ngomong apa-apa.
nggak ngomong ke anak saya, nggak ngomong juga ke saya gitu, dia skip silent aja sih gitu. Tapi saya pikir gini, ya udahlah kalau emang dia udah nggak ada komentar ya udah, saya juga nggak maksa gitu. Saya juga nggak orangnya nggak mau gimana gitu. Belum saatnya kali Bang Kiwil curhat, maksudnya belum saatnya Bang Kiwil untuk bertemu sapa dengan anak-anak saya, mungkin nanti kali gitu. Emang saat ini dia tahu belum ada omongan apa sih. Dan saya memang kan gini, prinsip saya sama Bang Kiwil begitu saya ketuk palu, saya udah nggak ada omongan, saya udah nggak ada pembicaraan apa lagi sama Bang Kiwil. Berarti untuk komunikasi sampai saat ini Nggak ada. Saya berusaha untuk mengendalikan emosi saya, jangan sampai saya telepon ke Bang Kiwil gitu loh. Karena apa? Saya ngerinya salah paham aja. Saya khawatirnya salah paham aja. Saya nelpon ke Bang Kiwil mungkin maksudnya apa, nanti penyampaian dapatnya dari sana saya masih ngejar-ngejar Bang Kiwil atau gimana. Oh enggak. Makanya itu saya menjaga jangan sampai saya nelpon atau saya gimana. Kalau Bang Kiwil mau nelpon saya nggak apa-apa, saya angkat. kecuali gitu. mau transfer buat anak, Ya, transfer ke anak juga sekarang nggak langsung ke saya, transfer anak. langsung ke abang. Gitu, nanti abang yang, Bun ini aku ada sisa buat makan. Gitu aja, dapat dari ayahnya ada sisa buat makan. Dia dikasih ke aku buat makan gitu, buat biaya sehari-hari makan. Udah itu doang. Oh, berarti kemarin kan sempat udah ditransfer sama Bang Sama Kiwil. mama ayahnya. Sebelumnya kejadian berapa lama ya Bunda? Hampir 2 bulan ya. 2 bulan. Sang anak menanyakan itu atau seperti apa? Ya mereka sedih aja sih waktu ayahnya belum transfer, sedih aja sih gitu. Karena memang waktu bulan Juli itu dia cuma ngasih 1 juta kan ke saya. Ya, tapi saya nggak marah sama dia. Saya nggak marah, saya dikasih uang segitu saya nggak marah sama Bang Kiwil gitu. Karena memang kalau saya marah pun saya juga bukan lagi istrinya gitu. Tapi ya tega aja sih ngasih segitu buat biaya kita makan sehari-hari. Jangankan istilah kata, ya uang segitu paling berapa hari sih gitu kan. Tapi ya itulah, saya bersyukur aja sih. Bersyukur Bang Kiwil masih ngasih buat anak-anak gitu aja. Tapi kalau memang nanti di saatnya dia belum bisa ngasih, kalau memang dia belum bisa ngasih terus memang kerjaannya belum ada, saya maklumin. Tapi minimal adalah kontak dia dengan anak-anak, adalah hubungan komunikasi dia dengan anak-anak, itu aja. Supaya anak-anak juga bisa mengerti, supaya anak-anak juga bisa mengambil rinciannya. Oh ternyata ayah begini. Karena komunikasi itu penting ya gitu. Kan kelemahan Bang Kiwil dari dulu komunikasi. Gitu. Nggak sama siapa. Dari dulu seperti itu. Makanya saya memaklumi itu. Tapi kan akhirnya kan si anak ini yang terlalu lebay, mendramatisir, jadi kebawalah emosi saya gitu. Berarti kalau Bunda sendiri sampai saat ini fokus buat anak aja dulu ya? Buat anak. Saya saat ini pokoknya fokus untuk anak-anak dan selebih dan sekurangnya buat diri saya sendiri gitu. Saya jualan begini juga bukan untuk mentingin diri saya sendiri. Ini otak saya muter nih. Ini besok gimana, padahal badan saya udah lelah. Cuman ya saya nikmatin aja, saya bawa enjoy aja. Tapi alhamdulillah pas di awal buka banyak responnya Bun ya? Banyak, alhamdulillah, dari tetangga juga banyak, dari teman juga banyak, dari orang tua juga. Yang penting kamu sehat, kamu jaga diri kamu, jangan sampai lelah banget, gini-gini nih. Boleh kamu dagang, boleh ini, tapi jangan terlalu ngoyo. Oh gitu maksudnya.